Saya dulu adalah sebagai karyawan ex-bank. Pekerjaan yang selalu saya bangga-banggakan, yang notabene itu selalu untuk menolong sesama ya. Karena kenapa kita menolong sesama? Saat orang jatuh, orang ini kita ada di situ untuk mensupport, tidak bantu. Seolah-olah seperti itu sudut pandang informasi yang dulu saya, maklumat yang saya terima. Dan ternyata setelah kesini dan setelah saya mendapat maklumat lah ya, informasi yang benar terhadap bahwasana syariat itu ternyata nauzubillah min dzalik, saya merasa itu pekerjaan yang salah. Saya menjerumuskan saudara saya, orang-orang di luar sana itu malah terjerumus dalam suatu lubang yang namanya hutang. Timbul hutang yang notabene saya posisinya resign. Saat kita melakukan hijrah, mungkin yang dianggap orang itu langsung enak, ternyata itulah yang saya bilang itu masalah saya. Baru dimulai di situ. Kenapa itu, Mas? Itulah muncul awal saya berhutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang luar biasa saya bergembira dan bersemangat karena kali ini kita kedatangan tamu yang inspiratif, semangat luar biasa. Beliau adalah orang yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kebanyakan orang-orang hijrah dari profesional kemudian menjadi pengusaha itu banyak sekali tantangannya. Tapi beliau membuktikan bahwasanya setelah hijrah, ini hijrahnya bukan kaleng-kaleng nih, hijrahnya dari lembaga keuangan, saya sebut lembaga keuangan. Alhamdulillah beliau hijrah dan sekarang usahanya grow luar biasa. Kabar-kabar terbaru, beliau itu setiap minggu datang ke Bogor untuk belajar dan berdakwah. Masya Allah, beliau adalah pengusaha luar biasa, pemilik dari PT Zevana Berkah Lain. Beliau adalah Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah, saya lihat sehat. Mas Rio itu, aduh agak gimana? Harus itu, Mas. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Kalau dari postur tubuh itu gede sekali. Maaf sih kita ngomong itu. Dulu sempat jadi atlet juga ya, Mas ya? Iya, dulu saya mantan atlet, sudah expire sekarang. Namanya mantan itu yang terdahulu. Alhamdulillah dulu saya sempat jadi atlet bola voli seperti itu. Ya. Sekarang sudah nggak jadi atlet tapi pengurus. Tadi sering-sering bikin kegiatan gitu. Siap, benar. Bisa ke situ. Nah, dulu tadi saya bilang, Mas, ini banyak sekali problem-problem yang apa ya? Ini tidak boleh dibilang sederhana karena ini menghinggapi banyak profesional. Banyak orang ketika mau hijrah berasa, oh ketika saya hijrah berarti akan dapat keberkahan, akan enak begitu saja, gitu ya. Benar. Tapi kenyataannya banyak pengusaha-pengusaha yang hijrah, mohon maaf Mas, saya sebut dari lembaga keuangan dia hijrah ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Malah tidak bisa survive ya. Tidak bisa survive. Ketika tidak bisa survive, apa yang terjadi? Dia menyalahkan keadaan. Dilema kadang-kadang yang paling nauzubillah dia balik lagi. Gitu. Nah, ada begitu. Nah, gimana tuh Mas melihat demikian itu, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Mas Budi. Ini waktu yang luar biasa. Kenapa saya juga merasa bersyukur saat hari ini, ya kan? Dikarenakan baru beberapa waktu lalu saya mendapat keberlimpahan. Alhamdulillah, keberlimpahan berupa saya diberi anak. Alhamdulillah yang saya nambakan dan doa terkabul ternyata alhamdulillahnya dapat anak jagoan cowok dan itu sebagai penerus dan insya Allah sebagai khilafah antaranya untuk selalu tunduk pada syariat seperti itu. Mungkin sedikit cerita. Saya dulu sebelum berkecimpung dalam dunia usaha, saya dulu adalah sebagai karyawan ex-bank. Bisa dibilang saya orang yang dulu pekerjaan yang selalu saya bangga-banggakan, yang notabene itu selalu untuk menolong sesama ya. Karena kenapa kita menolong sesama? Saat orang jatuh, orang ini kita ada di situ untuk mensupport, tidak bantu. Seolah-olah seperti itu sudut pandang informasi yang dulu saya maklumat yang saya terima. Dan pada saat
saya melakukan itu, orang itu survive, saya merasa bersyukur. Alhamdulillah, ternyata saya di sini bisa bermanfaat bagi mereka. Pada waktu itu, ya kan. Ternyata setelah kesini dan setelah saya mendapat maklumat lah ya, informasi yang benar terhadap bahwasanya syariat itu ternyata, nauzubillah min dzalik, saya merasa itu pekerjaan yang salah. Saya menjerumuskan saudara saya, orang-orang di luar sana itu malah terjerumus dalam suatu lubang yang namanya hutang, dan bahkan hutang perbankan ya, seperti. Dan kita tahu, saya setelah mendapat bahwa hutang itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Seperti itu. Dan terkait apa yang disampaikan sama Mas Budi, memang benar. Pada saat kita moving atau bahasanya hijrah ya kan, mungkin di luar sana, saya pribadi pun dulu saat resign pun itu sesuatu hal yang tak disangka-sangka, Mas. Apa itu, Mas? Jadi gini, saya resign, itu keluarga inti, istri, ibu saya, orang tua saya, itu tidak ada yang tahu saat itu. Berarti masih jadi benar-benar posisi saya itu posisi menanjak. Saya terus terang, kalau bicaranya pekerjaan, saya nggak ada alasan untuk keluar. Karena apa? Saya target 1 tahun itu tembus dalam waktu paling lama 6 bulan. 1 tahun? 1 tahun, tapi dapat setengah tahun itu udah growth. Ya, kalau growth-nya cuma 100% itu biasa. Masya Allah. Saya bisa sampai 200%, bahkan lebih daripada itu. Wah, itu peak perform sekali itu. Jadi memang kalau bicaranya dalam dunia lembaga keuangan itu suatu prestasi, ya kan? Karena apa? Bahasanya saya setiap tahun itu bisa 2 kali sampai 3 kali ke luar negeri. Waduh, free, gratis ya. Dan saya anggap alhamdulillah saya bisa keliling injek-injek ke luar negeri. Ternyata saya nauzubillah min dzalik, saya salahkan seperti itu. Dan memang pada saat masa di tempat dulu itu sesuatu yang sesuatu yang saya anggap tadi seperti saya sampaikan itu sesuatu yang saya berguna bagi relasi saya lah ya, karena bisa menopang dia, membantu mereka untuk survive, bahkan jatuh bisa kita bimbing bisnisnya ya kan, seperti itu. Akhirnya ya itu, dan tadi saya sampaikan bahwa resignnya saya itu tidak direncanakan, cuma terjadi saat itu. Tepatnya hari Jumat, saya datang ke kantor, biasanya saya buka email karena biasanya dari kantor pusat itu selalu dapat email. Ini saya terduduk termenung, duduk depan komputer, bukan buka email, tapi ngetik, tapi dalam artian melamun. Qadarullah yang saya ketik setelah saya enter terakhir itu adalah, saya baca surat resign. Masya Allah. Dan itu tidak ada dalam pikiran saya besok resign. Sebelumnya tidak ada, bahkan komunikasi terhadap istri saya, kan bisa kita komunikasi, itu nggak ada. Istri saya tidak tahu, bahkan saya sendiri pun tidak tahu. Cuma kenapa saya nggak tahu seperti itu, karena pada waktu itu hati perasaan saya itu kayaknya kok saya tuh bukan di sini. Kamu tuh jangan di sini gitu loh posisinya. Kamu sudah ini, karena ngelihat sesuatu hal yang mohon maaf ya kalau bisa kita bilang terkait sama collection, terkait sama ini kok bahasanya kayak gini. Kok aku nyari uang itu kok ngoyo banget ya gitu, seperti kayak maksudnya kayak kok sampai seperti ini ya, bahasanya bisa sampai kalau saya bilang menjolimi seseorang ya kan, seperti itu. Jadi ini bukan kamu harus keluar. Nah, pada saat itu saya dan itu saya ajukan kepada pimpinan, qadarullah saya ditolak. Ya, karena bagaimana bisa ditolak? Karena saya pegang portofolio besar dan saya juga pegang beberapa persen dominan terhadap cabang itu sendiri. Jadi pada saat itu saya tinggal, mungkin ya bisa dibilang itu akan kelimpungan lah ya, akan goyang seperti berdampak sama itu. Akhirnya saya dikasih opsi, dikasih ini segala macam, bahkan change, naik jabatan segala macam, tapi hati saya keras, saya tidak bisa, saya tetap mengajukan resign seperti itu. Dan itulah sebenarnya kalau bicaranya hijrah tadi itu, itulah malapetaka saya. Saat kita melakukan hijrah, mungkin yang dianggap orang itu langsung enak, ternyata itulah yang saya bilang itu masalah saya. Baru dimulai di situ. Kenapa itu, Mas? Itulah muncul awal saya berhutang. Sebelumnya saya tidak pernah, bahkan saya pernah dikasih fasilitas kartu kredit karena kita sebagai analis dan sebagainya, itu dikasih fasilitas kredit yang platinum.
pokoknya unlimited ya. Yang notabene sampai saya bilang sama pimpinan, saya nggak mau kartu ini, saya bilang. Ini kartunya orang susah, saya bilang. Kenapa saya bilang, saya bisa cash, kenapa harus berhutang? Tapi ini kamu kan harus ngasih tahu orang, harus segala macam. Tapi ya mau nggak mau jadi seperti itu. Dan itu saya tidak pernah ada hutang sedikit pun karena orang tua saya menyatakan memang jangan sekali-sekali kamu berhutang seperti itu. Kalau memang nggak bisa ya tahan aja dulu posisinya seperti itu. Jangan sekali-sekali berhutang. Orang tua saya sudah menyampaikan itu, jadi saya takut untuk melakukan berhutang gitu seperti itu. Dan terkait sama musibah yang tadi saya sampaikan, munculnya hutang dan qadarullah juga, hutang itu ternyata bukan hutang yang saya nikmati. Kok bisa? Kenapa itu? Nah itulah saya nggak tahu ya, terkait sama mungkin kalau saya bisa dibilang itu sebagai peringatan. Masya Allah. Ini sebagai teguran ya kan. Kalau bicaranya ujian saya terlalu tinggi, terlalu sombong karena saya sebenarnya belum pantas untuk diuji ya kan seperti. Jadi suatu peringatan saya bilangnya. Kenapa saya bilang peringatan? Allah menegur saya dengan posisinya, kamu berapa lama melakukan suatu kezoliman? Berapa lama kamu melakukan suatu maksiat lah bahasanya seperti itu? Berapa lama, berapa banyak uang yang kamu kumpulkan dari hasil itu? Kan seperti itu. Nah, Allah menegurnya seperti itu. Timbul hutang yang notabene saya posisinya resign. Seperti itu. Coba kayak kemarin mungkin saya nggak resign, mungkin nggak ada timbul hutang itu mungkinnya. Ya kan seperti itu, pilihan, opsi. Dan ternyata saya tetap memilih itu dan muncullah beban itu. Dan itu saya tanggung sendiri sama keluarga sampai cukup lama ya, seperti itu. Dan tapi disitulah saya proses untuk belajarnya. Disitulah saya proses untuk mencari sesuatu kebenaran. Ya namanya kita saat kita diperingati, ingatlah kalau kita diperingati sama orang tua, pasti kan itu sesuatu yang baik bagi kita. Apalagi yang memperingati ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi segalanya sama kita. Seperti itu, Mas. Masya Allah. Tadi begini, Mas, kita sebelum masuk ke situ itu ya tadi ini poinnya adalah ketika hijrah kan kita kan sudah kayaknya enak. Iya, benar. Enak ya. Tadinya sudah prioritas, sudah dikasih kartu kredit, sudah udah enak banget. Jadi kayak orang sok banget ini dikasih cobaan luar biasa. Namun ada pertanyaan begini, Mas. Ketika tadi tiba-tiba ngetik, ada latar belakang nggak, Mas? Tiba-tiba, saya kok mau resign gitu. Kan hidup sedang bagus-bagusnya. Mencapai target terus, termasuk omset perusahaan itu dari Mas Rio sendiri, 200% coba. Nah, apa yang membuat tiba-tiba Mas Rio tergerak demikian? Nah, terkait sama itu memang terkait sama resign, latar belakangnya mungkin terkait sama perasaan, Mas. Hati. Hati itu saya selalu bergejolak seperti saya sampaikan. Kok saya nyari uang tuh kok kayak ngoyo banget kayak gini. Ya kan? Terus saya berpikir dulu posisinya. Setelah melakukan sering perjalanan, terus saya lihat di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang saat ini masih membutuhkan terkait sama terutama pekerjaan. Banyaknya orang sama banyaknya pekerjaan itu nggak sebanding. Akhirnya banyak orang yang masih bahkan bekerja tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai ya, seperti itu. Nah, saya cuma kemarin dulu saya cuma berpikir gini. Ya Allah, mudahkan saya untuk keluar dan bisa membentuk lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena saya pegang satu dalil pada saat keluar itu. Apa itu? Allah tidak akan memberi pintu rezeki itu dari satu pintu. Berarti bukan dari pintu sini aja, tapi pintu mana saja kan seperti itu. Itu yang saya pegang sampai saat ini, Mas, terkait sama rezeki itu sendiri. Jadi berarti kan di situ kita lihat bahwa kita disuruh mencari segala arah. Karena arah ini mata angin cukup banyak. Bukan kiri saja kan, bukan kanan saja, bukan utara aja, bukan barat aja kan gitu. Ada berapa mata angin. Nah, berarti pintu rezeki itu dari segala macam-macam. Tinggal kita mau bergerak atau tidak. Kita mau melangkah, kita mau menjemput atau tidak seperti itu. Nah, yang melatar belakangi, yang mendasar itu terutama adalah perasaan, Mas. Kegelisahan. Saya kok seperti ini, kok salah, kok ada yang nggak kuat. Dan itu yang menolong dan saya tidak tahu, tidak ada rencana sampai saya beritahu
keluarga saya bahwa saya resign pada saat itu sampai saya mensiasati. Saya masuk kerja, tapi nggak ngomong soal kerja gitu posisinya seperti hanya soal kerja. Itu sampai saya mensiasati, sampai saya benar-benar mendapatkan waktu yang tepat untuk berkomunikasi sama istri dan orang tua. Siap. Itu yang faktor utama, Mas Budi, yang melatar belakangi seperti itu. Baik. Dari kegelisahan tadi hingga akhirnya memutuskan resign setelah tadi beberapa banyak dramatisasi perbankan tidak berbolehkan, istri juga kita kucing-kucingan. Ternyata bukan kebahagiaan. Kita lanjutkan cerita. Benar ya. Tapi justru kena ibaratnya musibah. Yaitu menanggung hutang yang memang Mas Rio nggak ambil. Kalau saya ambil kan masih tahu nikmati usahakah atau apa, tapi di sini kita nggak nikmati tapi kena, itu gimana? Jadi gini ceritanya, pada saat saya mau resign, itu ada teman saya, rekan saya lah. Saya dulu nggak tahu ya, saya ini dianggap dipercaya atau gimana sama debitur saya, karena saya selama bekerja tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan mereka. Jadi dulu saya kalau mau pindah atau mau minjam dana debitur, dana nasabah, itu mau 10 miliar, 20 miliar, itu cuma hanya omongan saya, tanpa jaminan, sampai seperti itu. Keren ya. Nasabah saya sama saya, karena kita tidak pernah melakukan sesuatu yang gimana-gimana, kan kayak gitu posisinya. Mungkin itu mereka menjadi poin plus trust terhadap saya bahwa Pak Rio ini seorang amanah mungkin sampai dipercaya lah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi singkat cerita, ada rekan saya waktu itu mau ada project, project sudah berjalan tapi butuh cash flow, pinjam 2 miliar, saya omongkan sama beliau, dikasih karena saya yang menanggung, jadi saya pinjamin 2 miliar, saya transfer lah itu posisinya, berjalan sampai kucing-kucingan ngejar, 1 miliar balik. 1 miliar sampai detik ini belum kelihatan wujudnya. Masya Allah, dibawa kabur. Dibawa kabur orang, udahlah, pokoknya nggak jelas sudah posisinya. Akhirnya saya juga tidak mungkin saya diam saja, karena apa? Karena tanggung jawab saya terhadap debitur saya, karena saya dulu juga tidak mendapatkan maklumat yang baik lah tidak yang benar. Akhirnya saya menanggung beban itu. Saya konsultasi sama istri, kita jaminkan aja yang rumah yang ada. Kan seperti itu. Rumah saya pribadi. Untuk menanggung beban itu tengah pinjam. Qadarullah dalam waktu seminggu itu cair. Karena saya tidak ada pernah historikal seperti apa. Pinjaman juga nggak ada, seperti itu. Jadi langsung cair. Saat itu juga cair juga. Langsung pindahlah itu ke rekeningnya orang tersebut. Jadi tidak ada. Jadi saya naudzubillah min jaliknya, saya mengajak istri sesuatu yang itulah saya benar-benar tertampar waktu itu pada saat saya belajar itu, sesuatu yang tertampar bahwa ya Allah saya seperti ini, bahwa kemaksiatan kepada keluarga saya, sudah saya beri suatu nutrisi atau makanan yang dari hasil itu, kan seperti itu. Dan inilah menjadi introspeksi. Baik. Introspeksi diri saya terhadap hijrah itu. Ternyata dengan peringatan itu saya sempat terus terang, Mas, saya sempat frustasi, karena istri juga minta bahasanya sampai pisah, seperti itu, divorce. Karena apa? Tidak merasa duitnya dirasakan, bahkan jangankan bicara yang 1 miliar, 2 miliar atau 100.000 pun dia tidak merasakan, tidak menikmati. Saya pun juga sama, tidak menikmati itu, kan gitu posisinya. Akhirnya kami menanggung beban itu, dan itu yang menjadi frustasi saya, karena intern, keluarga, terus eksternal, bang juga, wah luar biasa, gempurannya sama saya, sampai saya juga sempat berpikir, ya Allah, apakah aku tinggalin semuanya? Tapi saya tinggalin itu posisinya. Saya ngelihat lagi pas saat tidur, mereka malam, saya sholat malam gitu posisinya, kok apakah bisa mereka? Karena kalau bicaranya kewajiban, ya bukannya kita riya sholat wajib saya lakukan, bahkan sunnahnya saya lakukan, puasa saya lakukan, bahkan tadarus pun tiap malam saya lakukan. Seperti itu, kok masih ada yang salah? Apa yang salah? Padahal sampai sempat dulu tuh
menyalahkan, Mas. Menyalahkan. Ya Allah, apalagi salahku ya Allah? Apa yang menjadi bahwa aku sudah melakukan ini tapi kok aku ini mau baik ya Allah gitu loh. Aku tuh mau hijrah, aku mau baik, aku mau berubah jadi suatu yang dulu yang salah menjadi suatu baik. Dan itu saya belum mendapatkan maklumat bahwa yang saya lakukan kegiatan bank itu adalah suatu kesalahan. Itu belum mendapatkan maklumat, tapi sudah hati nurani sudah ini suatu yang salah. Cuma seperti itu aja. Karena dulu saya bekerja itu saya jihad. Kalau saya kepala keluarga kan, seperti itu. Ibadah. Ternyata malah jahat sekarang kita tahu posisinya ya kan, suatu yang salah. Aduh, ya Allah, alhamdulillah menjadi. Baik. Hingga akhirnya tahu ya tadi kan namanya problem ya dengan gempuran dari keluarga, kemudian pasti kan didatangi debt collector, didatangi dan sebagainya. Proses keluar dari itu bagaimana, Mas? Ya. Kalau terkait sama lembaga keuangan, insya Allah saya paham lah ya, karena memang saya di situ ya, dari nyari finance sampai penyelesaian sampai litigasi lah bahasanya, itu sudah clear and clean. Tapi kan istri saya belum mendapatkan maklumat itu. Akhirnya apa? Karena pikiran dianya nggak sinkron dengan saya dan merasa kita ini dirugikan, jadi saat saya memberikan informasi kepada dianya, ini tenang aja ini, malah cecok, bersih tegang. Makanya itu yang menjadi nggak akan bisa ketemu gitu loh Pasnya. Padahal kita mengasih tahu ya, komunikasi jadi nggak baik karena saling menyalahkan. Sampai saya bilang, kamu ini orang pintar tapi kok bisa dibohongin ya. Tapi seperti itu kita nggak bisa ngomong apa-apa ya kan, karena memang terjadinya seperti itu dan itu menjadi suatu tamparan serius bagi saya bahwa ya Allah kok hijrah tuh kok gini banget ya. Nah, suatu malam saya mungkin sholat Mas malam, ternyata kok saya pada saat bacaan saya sholat itu kok total meneteskan air mata, ya kan, meneteskan air mata. Apa salah dibilang meneteskan air mata kok saya baca itu saking saya mendalamin hayati itu kok semakin salah. Bahkan saya baca Al-Qur'an itu Al-Baqarah gitu, tentangnya kok riba gitu kan muncul. Saya terus lagi, loh kok ini lagi gitu kan. Maksudnya kan berlanjut ya, ternyata salah terhadap rezeki yang benar itu kan, posisinya seperti itu. Ternyata ini apakah ini kesalahan saya? Tapi saya masih belum mendapat maklumat. Akhirnya suatu ketika ada rekan saya ya kan, dan beneran beliau sudah lebih dulu ya kan masuk dalam komunitas ini MMC ya kan. Saya diajak waktu itu. Siapa? Ayo Mas, kalau boleh tahu itu namanya Pak Arif. Pak Arif itu datang ke rumah sama istri. Kebenaran Pak Arif ini dulunya mantan nasabah saya. Jadi lebih duluan dianya, ya kan? Cuma dulu ini hijrah ngapain? Merasa, oh ini ada yang salah itu, Mas. Iya, datang ke rumah, ya kan? Mantan nasabah, terus cerita ini, cerita itu. Saya kan masih berbicaranya pemikiran kapitalis. Karena apa? Logis, ya? Kalau logis, kalau kita bicaranya utang ya bayar pakai uang, ya kan? Terus saya kan harus menjaga nama baik saya, karena kan collectability harus dijaga kan, seperti itu. Ternyata, wah, enggak ngapain ikut-ikut kayak gini. Saya bilang aku butuh uang ini posisinya, bukan butuh informasi. Nggak ada yang bantu juga posisinya kan. Akhirnya ada informasi, ada event waktu itu ya di Balikpapan, itu saya dengar sekali itu dulu sebelum TBE itu ada namanya SMATR. Bukan, BDF. Oh, BDF. Ya, BDF Free itu kan waktu kita kan biasa kan. Tahun berapa tuh, Mas? Itu saya 2019. Pas Covid ya? Pas Covid. Jadi memang itu tambah Covid, Mas. Keadaan seperti itu tambah lagi terpuruk lagi. Memang benar-benar udah enggak karu-karuan dah posisinya kan. 2019 saya ikut. Saya itu pertama kan cuma bayarnya cuma sedikit aja kan, cuma enggak banyak. Cuma duit di rekening cuma itu. Sampai saya bilang istri, iya kan, posisinya iya sampai seperti itulah posisinya. Saya bilang istri, "Mak, kita enggak usah lah. Apa juga ini kayak gini nih." Sampai saya bilang, "Udah gini aja, Mas. Kita coba ikut, siapa tahu di situ dapat maklumat atau enggak sesuatu yang bisa mencerahkan kita lah posisinya seperti itu, ya kan? Cobalah, pertama dengan muka ngeyel, dah berangkat. Saya bayarkan, Bismillah saya bayarkan, terus saya berangkat. Kok masuk kok kain hitam, ini ada apa, ya kan? Masuk saya bilang. Ini ada iya pas sudah udah mulai cerita, ya kan, udah mulai materi. Kok semakin kesini kok semakin sedih saya tuh. Semakin ya Allah aku salah ya Allah. Ya Allah. Wah, di situ saya Mas terus terang enggak habis-habisnya meneteskan air mata saya Mas.
benar-benar ya Allah aku salah, ya Allah, ini ternyata ganjarannya, ini ternyata malapetakannya, ternyata yang saya lakukan dulu adalah jihad, dulu adalah sebagai apa ya, kepala keluarga, bertanggung jawab, ini aku dapatkan dengan cara yang salah, makanya ada sekatan di situ yang menutupi terhadap apa yang telah saya lakukan, kan seperti itu. Nah inilah yang menjadi apa ya, menjadi penyemangat saya waktu itu. Saya merasa bersalah, saya merasa terpukul, saya merasa ya Allah aku seperti ini sampai wah udahlah dengan presentasi atau enggak materi yang diberikan kepada kita pada saat itu saya benar-benar menyadari bahwa oh inilah penyebab dari malapetaka itu sendiri, seperti itu. Dan apa ya, saya bilang di situ pada saat saya setelah menyadari itu dan qadarullah pulang dari situ Mas, bukan mau berangkat malah kecelakaan ya, mobil saya tabrakan. Dapat lagi musibah saya bertubi-tubi sampai saya pulang. Luar biasa, saya tabrak. Aduh, ini malah keluar biaya lagi. Ya, seperti sampai di tengah jalan sama teman-teman. Waduh, kenapa? Saya bilang blank. Saking pulang tuh blank. Maksudnya saking aduh saya itu salah. Jadi nggak ada pikiran gitu posisinya. Blank gitu posisinya. Sampai nabrak saya, waduh malah keluar biaya, gantiin mobilnya orang ya kan seperti itu. Saya tapi tetap tanggung jawab, saya ganti walaupun saya bertahap ya, tetap saya bisa bertanggung jawab, alhamdulillah clear. Tapi disitulah saya merasa belajar lagi, belajar untuk jadi lebih baik lagi, belajar untuk mengakui kesalahan kita, belajar bahwa yang saya dulu lakukan adalah sesuatu kebatilan, seperti itu Mas. Dan itu memang luar biasa, saya mendapatkan maklumat itu sampai saya waktu disuruh TBE mengacungkan tangan sendirian dengan nominal waktu itu yang fantastik ya kan, sampai sekian. Siapa yang apa namanya waktu itu yang mau komitmen, siapa yang begitu komitmen? Saya tidak ada duit itu. Saya berdiri sampai benar-benar kamu, dan itu saya sendiri. Seperti itu, dan alhamdulillah sampai berangkat ke Jakarta saya TBE-nya Mas, itu saya dapat maklumat lebih dalam lagi bahwa yang saya lakukan adalah suatu kesalahan, seperti itu gitu. Ketemu root of problem ya. Ketemu root of problem adalah belajar di MMC yang dimana dulu merasa biasa-biasa aja, merasa adalah sebuah keberkahan, sebuah jihad, kalau gitu ibadah, tapi salah hingga akhirnya memutuskan bahwasanya oh betul hijrah itu ada ujiannya. Benar. Dan ujian itu adalah kalau tadi Mas Rio bilang ujian ya, musibah karena akibat masa lalu. Nah itu kan perlu peringatan. Perlu apa ya? Perlu sebagai seseorang itu kan perlu apa ya? Review yang sangat-sangat tajam gitu ya. Benar. Itu berapa lama proses untuk jadi oh ya ini salah, oh ya ini benar, oh ya ini langkah saya tepat, oh ini gimana tuh? Ya. Jadi setelah BDF itu Mas, kita langsung berlanjut ke event TBE dan itu posisinya di Jakarta. Pada saat itu saya meng-approve-kan diri saya untuk ikut itu dengan kondisi tidak ada duit. Masya Allah, tahun itu ya. Pada saat itu saya tidak ada duit karena memang sudah ada bisnis, tapi invoicing, nunggu, karena posisinya COVID ya kan. Cuma saya berkeyakinan saya mau baik ya Allah. Aku mau lebih baik daripada sekarang, ya kan, seperti itu. Keyakinan itu yang membawa saya, alhamdulillah pada saat sebelum kurang lebih sekitar 3 hari atau 4 hari, invoice saya cair, saya bayarkan semua itu posisinya. Beli tiket, saya keluarga semua, istri sama anak, saya berangkat kita di Jakarta. Alhamdulillah itu semakin terhijrahkan dan semakin clear terkait apa yang maklumat yang kita dapat, dan apa ya, disitulah saya menyadari bahwa kalau kemarin saya doanya, ya Allah kenapa kamu kok nggak sayang sama aku ini ya Allah, kenapa ini aku ini mau baik ya Allah gitu. Ternyata saya salah. Saya rubahlah doa saya itu, ya Allah terima kasih ya Allah. Nah terima kasih ya Allah bahwa Engkau mengingatkan saya saat saya masih sehat walafiat, saat saya masih muda. Masya Allah. Ya kan? Saya bilang, apa jadinya kalau saya nanti kemarin kamu ingatkan pada saat saya sepuh, saya tidak punya tenaga, atau na'udzubillah min dzalika saat saya sudah wafat. Jadi apa saya di sana nanti posisinya seperti itu? Aku terima kasih ya Allah, Engkau telah mengingatkan aku, dan pantas Engkau memberi ujian, peringatan, bukan ujian ya, peringatan saya seperti ini, sedahsyat ini. Karena apa? Saya merasa bahwa ya Allah, harta mungkin yang saya kumpulkan saat itu dari saya masa sebelumnya, itu mungkin sebagian besar itu sesuatu yang enggak halal. Masya Allah.
Dan terima kasih Allah, Engkau telah menghisap saya pada saat masih muda ini, masih sehat walafiat, masih segar, masih bisa berinteraksi, masih bisa mengupayakan suatu kebenaran seperti itu. Nah, itu yang merubah mindset, Mas. Merubah mindset untuk menjadi sesuatu lebih baik lagi. Saya merubah doa yang dulu menyalahkan, saya berterima kasih. Karena apa? Saya yakini terhadap apa yang kita lakukan, apa yang dijanjikan Allah itu tidak akan salah, ya kan? Dan apa yang dijanjikan kepada kita, kepada umatnya, itu suatu yang pasti dan itu sesuatu yang tidak akan mengecewakan. Tidak baik bagi kita, tapi baik menurut Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Seperti itu. Itu yang saya rasakan. Setelah saya mendapat maklumat yang jelas itu, maklumat yang benar, maklumat terhadap konsekuensi dunia dan akhirat, ya kan? Bahwa ternyata ya Allah, hutang yang saya ini memang sesuatu yang memang ya pantas Allah memberi peringatan ya, bukan ujian ya. Kalau ujian saya terlalu sombong lah, belum mampu saya diuji. Karena masih banyak jalanan yang harus memang sesuatu yang harus saya lewati ya kan, sesuatu yang saya ikuti seperti itu syariat. Jadi itulah yang Mas yang membuat saya merubah. Pertama kali adalah untuk hijrah ini adalah merubah sesuatu yang kita yakini dulu. Oh, hijrah itu baik, pasti dikasih baik. Itu menjadi sesuatu yang memang baik untuk kita. Karena setelah saya semakin ke dalam, semakin mengikuti bahwa ternyata ada hadis yang menyatakan saat kita hijrah, itu Allah akan memberi rasa takut, rasa nggak enak, ya kan, rasa sesuatu yang nggak enak lah, nggak sesuai dengan itu. Tapi ingat ada lanjutan hadisnya, itu hanya untuk orang-orang yang sobirin, orang yang sabar, dan orang yang bersabar saat kita diberi ujian, Allah akan beri jalan keluar, bahkan balik ke surat At-Talaq ayat 2 dan 3, memberi jalan keluar setiap masalah apapun dan diberi rezeki tak disangka. Saya yakini setelah mendapat maklumat yang jelas, saya yakini bahwa karena kita dulu memang saya pribadi Al-Quran hanya sebagai pajangan, baca pun juga kita tidak tahu artinya, mungkin petot-petot sana sini, semakin kesini semakin kita mempelajari, semakin memperbaiki bacaan, memperdalami apa yang sebagai artinya. Karena apa? Saya yakini ternyata tuntunan kita ini yang membawa kita sesuatu kebaikan dunia dan akhirat. Seperti itu, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sangat-sangat luar biasa. Yang tadinya dianggapnya adalah sebuah yang menyakitkan, menyakitkan, perih, sampai di posisi sampai mohon maaf mau divorce gitu dan sebagainya. Tapi itu disyukuri. Dan ini juga bagi pemirsa juga mungkin banyak juga yang merasakan itu gitu ya. Dan itu berapa lama proses itu? Nah, kalau bicara proses ini cukup lama ya, bukan lama. Jadi merasa kita namanya punya masalah atau punya tekanan, sehari itu rasanya lama sekali ya kan? Bener nggak? Bener. Karena saya merasakan seperti itu. Di rumah saya nggak betah, karena ketemu sama istri juga disalahin, ya kan? Di luar nanti kamu dikira kita ngapa-ngapain, kan gitu, serba salah gitu posisinya. Jadi kita jalani dengan ya Allah, kayaknya kok kayak gini banget hidup ini kan posisinya. Kurang lebih berjalan waktu itu kurang lebih sekitar 2 sampai 5 bulan lah, let's say Mas, kurang lebih ya, berjalan seperti itu sampai saya terus melakukan pembelajaran, pembenahan, introspeksi diri, terutama introspeksi terhadap hubungan saya sama istri, hubungan saya sama keluarga, sama anak terutama, karena saya marah-marah udah kerjaannya, ya kan, dimarahin istri, saya anak, saya tanggung jawab, kita marahin, zolim saya pada saat itu, ya Allah, saya menyadari itu bahwa ternyata kalau bicara riba itu ternyata sampai seperti itu, dan harus dipahami itu hutang yang bukan saya pinjam. Andai kata yang dipinjam, apalagi yang dipinjam kan gitu posisinya. Jadi kalau memang pemirsa itu ada yang merasa hutang yang dipinjam itu sesuatu yang insya Allah akan bisa dilewatkan saat kita memang benar-benar niat untuk baik, kita untuk memperbaiki, tunduk kepada syariat Allah. Karena dengan syariat itulah kita akan dituntun untuk sesuatu yang benar, bahkan sesuatu yang salah, seperti itu, Mas.
Masya Allah. Hingga akhirnya kita ngobrol endingnya. Hal-hal yang Masya Allah perjuangan dan hijrah ini berbuah manis. Ya. Masya Allah. Bersama PT Zevana Berkah. Zevana Berkah lain. Ya. Masya Allah. Ini kan sekarang kemarin kita ngobrol, Mas. Alhamdulillah berkah sekali. Mas, ini saya menjadi saksi. Masya Allah. Ini tidak dalam rangka untuk ria atau apa ya. Tapi silakan Mas. Tapi tahadus binikmah ya Pak ya. Ketika memang kita sudah tunduk patuh kepada Allah, kemudian terus belajar mengupgrade diri, itu keberkahan itu luar selalu biasa. Berdatang. Boleh diceritakan lagi untuk ini saja ya, untuk apa namanya, ini bersama PT yang di bidang oil and gas ya Mas. Siap. Ini karyawan alhamdulillah keren sekali, perusahaannya keren sekali. Ini setiap minggu belajar ke Bogor, ya kan, baru beli mobil baru. Alhamdulillah dapat putra jagoan baru. Alhamdulillah. Ini nikmat berlipat-lipat. Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Masya Allah, setelah benar-benar menghadapi tadi. Benar. Benar-benar apapun yang dihadapi. Masalah. Jebret. Mentok. Apa yang dirasakan sekarang bagaimana? Iya. Jadi memang ini khususnya bagi teman-teman di luar sana yang mau hijrah. Kita harus pahami bahwa sesuatu yang ada di Al-Quran itu adalah suatu kebenaran. Masya Allah. Dan kita harus meyakini itu 100%. Kalau 100%, 1000%. Karena apa? Itu yang akan menuntun kita untuk jadi lebih baik, ya kan? Dan untuk kita bisa pertanggungjawabkan. Karena apa Mas Budi? Mungkin seperti ini. Karena sesuatu yang kita kerjakan di dunia, sesuatu yang kita dapat nanti, di dunia ini sesuatu yang juga akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Jadi namanya pertanggungjawaban berarti sesuatu yang harus kita lewati nanti. Nah, sekarang kita siap nggak untuk menerima pertanggungjawaban itu? Kita yakin siap, kita bisa menjawab sesuatu yang kita terkait pertanyaan-pertanyaan itu atau tidak? Jadi kalau sesuatu yang itu ada sesuatu yang unsur haramnya, ya mendingan terus ditinggalkan. Karena apa? Suatu rezeki itu cuma ada dua, Mas Budi. Rezeki halal dan rezeki halal. Dan dua-duanya sama-sama dihisap. Ya dah? Halal pun dihisap. Halal pun dihisap. Nah, sekarang kalau kita sudah paham terkait bahwa dua-duanya dihisap, terus ngapain kita capek-capek cari yang haram? Itu akan mendapat hisapan dan mendapat mudorot nanti di sana. Yang penting kita berlomba-lomba untuk mencari suatu kehalalan. Karena untuk memperingan kita nanti di yaumil akhir. Kan seperti itu. Nah, terkait sama pembelajaran, banyak sekali sesuatu hal yang saya dapat di MMC ini, Mas Budi. Terutama terkait sama akidah, terkait sama syariat, terkait sama sudut pandang, terkait sama sudut pandang Islam itu sendiri. Ternyata saya selama ini jauh dari kata-kata Islam. Hanya KTP saja, Mas. Jadi itu saya bilang itu Islam KTP, ya kan? Tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim yang benar, ya kan? Ternyata saat kita merubah pemikiran, kita mendapatkan informasi yang jelas terkait sama lingkungan kita yang baik, ya kan? Itu akan mendapatkan sesuatu pergerakan atau action, itu sesuatu yang baik, Mas. Jadi nggak mungkin, bahasanya gini, kita lapar, larinya ke kamar mandi. Kalau dulu seperti itu, Mas. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, ya kan? Bahasanya seperti itu kan? Lapar ke Sunnatullahnya kan saat kita lapar, larinya ke dapur. Cari kalau ada yang dimakan, ada. Kalau nggak ada, kita masak. Kalau nggak, beli keluar, kan gitu. Itu actionnya akan sesuai, sebanding lurus. Nah, kalau dulu kan sekarang saat kita membenahi seperti itu, dan actionnya sesuai, saya alhamdulillah, Mas, mendapat suatu keberkahan. Karena seperti yang saya janjikan tadi, saat kita sabar tadi itu, ya kan? Karena memang sudah dituliskan, ya kan, dari Tuhan Allah, kamu akan uji. Bilang, Rio, dia bilang saya seperti itu. Kamu dulu maksiat berapa lama? Loh, kamu baru kasih 1 tahun, ya kan, maksudnya. Terus kamu minta berapa lama kamu maksiat? Kan seperti bahasanya lah ya. Ini kasaran bahasa jalanannya seperti itu. Loh, terus kamu minta enak. Kok enak dari mana? Kan seperti itu. Ya sebentar, aku bersihkan dulu posisinya. Ya, saya lebih baik saya dihisap di dunia daripada nanti dihisap di akhirat. Kan seperti itu. Karena apa? Kita pengen clear and clean di sana. Ya kan? Karena tadi saya bilang sesuatu yang kita dapat di sini itu akan dipertanggungjawabkan semua. Bahkan rezeki. Apalagi kita bicara rezeki, berbicaranya soal suatu muamalah.
ternyata saya juga kemarin banyak pembelajaran yang saya dapat di sini terkait sama muamalah, terkait sama keluarga. Ternyata bisnis itu, Mas, ternyata gini kuncinya. Saat kita baik, saat kita komunikasi dan hubungan sama nasnya, terutama sama yang intern di luar, di rumah, kita baik, kita harmonis, itu akan berbanding lurus terhadap siapa? Rezeki kita. Karena kita pernah dengar mungkin ya, doa istri itu adalah ya kan untuk mempelancar rezeki suaminya di luar sana. Kan seperti itu, istri soleha. Nah, inilah saya mempelajari karena saya belajar selalu, insya Allah selalu sama istri saya, karena beliau juga sudah mendapat maklumat yang luar biasa lah ya, merubah pikiran. Kalau bisa bicara itu jadi dari hitam ya kan, hitam gini jadi putih kayak gini posisinya ya kan. Jadi memang benar-benar di-upgrade. Jadi diganti referal, diganti mesinnya, Mas. Kalau kita berpikir itu kan diganti mesin. Betul. Ya kan? Kalau kita nggak ganti mesin, kita juga akan ketinggalan. Kita juga tidak akan bisa meng-upgrade, kita tidak akan bisa mengikuti terkait sama perubahan apa yang terjadi di depan sana, apalagi di luar sana, apalagi dengan informasi yang di luar sana. Seperti itu. Dan dengan saya merubah itu semua, Mas, keberkahan itu datang. Saya buat usaha ini dan saya kenapa juga namanya Zevana Berkah Lain ya kan? Saya berpikir Zevana adalah nama anak saya. Kenapa ada berkah lain? Karena memang saya ingin mendapatkan sesuatu yang keberkahan. Karena kalau tidak ada mendapatkan, percuma kita usaha. Percuma kita mendapatkan hasil, kita mendapatkan karena kembali lagi itu akan dihisap. Nah, lain itu adalah garis, bisa dibilang lain, itu bisa garis sama saya seperti selalu membicarakan lain itu kayak kita, saya selalu bicara gini, kayak kita baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah kita sudah tuliskan ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan garis yang lurus. Jadi dengan bisnis ini akan menunjukkan keberkahan dan yang berkah itu sudah lurus kita seperti itu, Mas. Dan alhamdulillah saat ini saya mendapatkan keberlimpahan itu. Dan pembelajaran di sini terutama sama gurunda kita itu membuka informasi lagi, membuka pola pikir baru yang dulunya nggak mungkin jadi mungkin. Bahkan pembelajaran yang kemarin event-event yang lain ya kan, MHBHB khususnya itu kita buat power ya kan segala macam, itu menjadi penguat. Yang aslinya kita nggak bisa loncat jadi loncat 2 kali seperti itu. Dan itu terjadi sampai detik ini saya mendapatkan suatu keberkahan, mendapatkan suatu growth, suatu pertumbuhan yang insya Allah itu akan saya dedikasikan ke umat itu sendiri. Karena kita saat kita diberi rezeki, kalau kita tidak menggunakan itu kepada agama Allah. Karena saya ada pernah baca bahwa saat kita membantu agama Allah, Allah akan bantu kita dengan posisinya seperti itu. Jadi itu terus mengalir dan itu berjalin return terus, Mas. Sampai detik ini, bahkan tadi saya kasih lihat Mas Budi ya, itu ada permintaan PO yang saya bilang luar biasa, Masya Allah lah, yang itu berjalan dengan sendirinya. Saya juga kalau ditanya itu dari mana, kenal di mana, saya tidak tahu. Tapi itu real terjadi dan saya bisa bisa merasakan itu bahwa pembelajaran saya yang kemarin suatu ini itu tidak akan namanya sia-sia saat kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan istiqomah. Ini istiqomah ini yang saya jadi PR kan, kita harus tetap istiqomah ya kan, dan kita harus otentik kata gurunda kita ya kan, karena apa yang kita dapat kalau tidak dilakukan, tidak otentik itu sia-sia aja. Jadi hanya sebatas lips saja, coba suatu omongan yang bisa dibilang itu kayak jualan obat jadinya posisinya ya kan, padahal saya bukan jualan obatin posisinya ya kan, seperti itu, Mas. Masya Allah, intan surullah yang surkum wa yusabit agamakum. Ketika bantu agama Allah akan bantu kita. Iya, benar. Dengan bantunya Allah masalah apapun selesai. Siap. Dari tadi yang tadinya minus benar-benar growth. Alhamdulillah sekarang luar biasa. Ya. Nah, luar biasanya sudah beres utang, sudah growth, tapi sekarang Mas Rio ini sibuk sekali. Enggak, menyibukkan diri tepatnya. Sibuk bantuin orang. Sibuk bantuin warga MMC karena
Mas Rio orang perbankan kan begitu ya? Ya, siap. Kan di PBETR gitu kan Mas. Utang ke leasing bagaimana ya? Utang ke perbankan bagimana? Ini ahlinya nih teman-teman di Kalimantan langsung dia udah selesai. Insya Allah itu ilmu halalnya begitu. Banyak sekali teman-teman yang minta bantuan Mas Rio itu apa ya? Ya dengan keteladanan ya, karena kan dakwah yang luar biasa itu kan dengan keteladanan dengan pengalaman. Kenapa mau menyibukkan diri begitu Mas Rio? Ya. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa saat kita bantu agama Allah, Allah akan bantu. Nah, sekarang terkait sama bantu, yang bantu ini siapa? Kan gitu ya. Yang kita bisa merasakan saat dibantu manusia aja, nas saja, luar biasa. Ini yang bantu yang maha segalanya, Mas. Kan gitu ya. Nggak ada sekatan, nggak ada. Oh, aku milih kamu sebagai kalau ada maunya. Nggak ada sih. Insya Allah nggak ada seperti itu kan. Kalau Allah tuh udah lihat, terus seperti itu gitu loh. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena saya merasa gini, Mas. Saya dulu melakukan suatu kesalahan. Saya dulu menjerumuskan seseorang atau suatu kelompok lah ya saya bilang. Itu dulu yang saya dulu anggap itu suatu yang baik, membantu, itu suatu yang salah. Dan saya mau merubah itu, ya kan, menutupi sesuatu dulu kesalahan saya, ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya. Yang sesuatu saya tadi bisa bilang, ini sesuatu yang bisa bertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita tahu saat ini orang yang merasa saat terbebani hutang, apalagi hutang lembaga dan terintimidasi, itu tidak akan fokus dan bahkan melakukan sesuatu yang lebih ke arah kriminal. Bahkan naujubillahnya itu menuju kepada kematian, bunuh diri dan itu kan kalau kita tidak menyelamatkan itu artinya kita tidak care kepada agama Allah. Karena apa? Orang-orang itu, teman-teman itu, para sahabat itu adalah saya anggap saudara seiman saya. Karena kita harus berkewajiban terhadap saudara seiman kita. Ya kan? Karena kalau kita tidak care terhadap kuda hitam, berarti kita tidak care terhadap agama Allah itu sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Ya karena kalau gini Mas, orang sedang bermasalah. Namanya orang bermasalah kan berhubungan dengan banyak orang ya. Ada kolektor, berhubungan dengan leasing, berhubungan dengan kadang-kadang ada yang kalau sudah lelang hubungan dengan pengadilan dan sebagainya. Tapi Mas Rio mau ke arah situ. Di banyak orang kan menghindari, tapi kan ada proses tadi, ada hal-hal yang insya Allah semuanya ikhlas karena Allah. Luar biasa. Kalau PT tadi, PT Zevana, Masya Allah, PT Zevana Berkah Lain. Wah ini saya kalau ngomong berkah lainnya tadi ingat Syiratul Mustaqim, luar biasa. Pertumbuhan itu dari sebelum Mas Rio hijrah kan memang DNA-nya adalah pengusaha, bisa grow sampai 200. Kemudian memang down, tapi ilmu itu digunakan lagi, ditambahkan dengan tadi ada MHBHB dan lain sebagainya. Sedikit boleh apa yang diajarkan oleh MMC gasnya bisa grow luar biasa. Poin-poinnya mungkin Mas. Mungkin di MHBHB atau apa? Siap. Terkait sama kegrowthan, itu kita harus pahami dulu terkait sama informasi dulu Mas, ya kan? Terkait sama apa yang kita tuju, goalnya, ya kan? Banyak di luar sana berbicaranya hanya untung rugi saja Mas. Masya Allah. Kita semua usaha pasti untung sama rugi aja, nggak ada yang lain. Tabrak. Nggak ada yang mau break even, ya kan, seperti itu, ya kan. Tapi melakukan segala macam cara. Nabrak ya, mau sikut sana, sikut sini, injek sana, injek sini, masa bodoh. Yang penting saya growth, kan seperti itu. Nah, di MMC itu sangat berbeda. Kenapa saya bilang sangat berbeda? Kita diajarkan untuk taat tunduk kepada syariat itu sendiri. Masya Allah. Khususnya syariat Islam, karena kita tahu syariat itu yang mengatur kita untuk baik atau buruk, kan gitu. Berarti pilihannya kita cuma dua, mau buruk atau mau buruk. Nah pastinya semua di luar sana pasti pengen baik kan gitu. Nah saat baik, berarti tuh jalanin tuh ketentuan SNK-nya sesuai dengan yang dianjurkan sama Allah itu sendiri, kan gitu ya Mas ya. Nah terkait sama pertumbuhan itu sendiri, saya melakukan pembelajaran seperti Mas Budi bilang tadi itu tiap minggu saya berangkat ke Bogor. Kalau orang di luar sana ngapain kamu ke Bogor jauh-jauh, capek, biaya besar. Iya memang benar saya bisa. Tapi saya tidak merasakan itu sama sekali. Masya Allah. Memang biaya besar, waktu terkuras, tenaga dan sebagainya. Tapi saya selalu mengkorelasi
menyandarkan sesuatu yang saya lakukan itu bernilai ibadah. Karena kita tahu saat kita safar dan menuntut ilmu, ya kan, berarti kita melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat. Bahkan saat kita menuntut ilmu, doa orang safar, doa itu doa-doa ibadah. Jadi saya selalu sering jalan, Mas. Karena saat doa-doa itu kita berlakukan saat lagi saat musim hujan, saat turun hujan dan safar pula. Doa-doa ini yang apa ya? Yang membawa kita suatu keberkahan tadi itu. Dan iya, dan berkahan seperti apa yang saya namakan, makanya saya nama tadi itu berkah lain itu saya harus mendapatkan sesuatu yang berkah itu, men-trigger kita. Ya kan, bahwa kita harus mendapatkan sesuatu keberkahan. Kan seperti itu. Nah, pembelajaran yang di sini terhadap gurunda kita itu suatu apa ya? Maklumat yang luar biasa. Maklumat luar biasa itu gimana? Kita diajarkan untuk apa ya? Berpikir tadi itu ya. Pertama, berpikir, karena tadi itu kalau kita berpikir salah, otomatis actionnya juga akan salah. Betul. Itu banyak keluar di luar sana. Bahkan kejadian sama saya dulu kan gitu posisinya ya kan. Yang kedua, kita dituntut untuk silaturahmi. Karena silaturahmi, Rasulullah berkata, dengan silaturahmi akan dipanjangkan usia dan dipelancar rezeki. Terus mau ngapain lagi? Ternyata itu terjadi sama saya. Saat kita meyakini ini 100% terhadap apa yang kandungan Al-Quran, itu akan berkorelasi terhadap apa yang kita lakukan juga. Allah akan gantikan tuh lipat-lipat. Dan itu saya mendapatkan. Dan growth ini sesuatu yang tak disangka-sangka. Siapa yang kenal dengan perusahaan saya yang baru pada saat itu, siapa yang kenal banyak sekali kompetitor, banyak sekali yang ini, tapi saya selalu menjalankan sesuatu yang sesuai ketentuan. Kalau ini benar ya benar, kalau ini salah berbicara takaran ya takaran, yang seperti dapat segini kan gitu posisinya. Tidak ada dikurangi, tidak lebih. Ternyata itu menjadi value, Pak. Mas. Karena gurunda kita harus mempunyai value, ya kan? Kalau tidak mempunyai value, berarti kita sama seperti orang-orang di luar sana. Karena setiap prinsipnya owner itu cuma butuh trust terhadap rekanan, terhadap yang menyuplai dianya. Ternyata dia cuma butuh itu. Sama dengan kita posisinya owner, kita juga butuh rekanan yang trust sama kita, yang bisa spesial sama kita kan gitu. Tidak mengurangi timbangan, ya kan? Pengantaran tepat waktu, barang aman, kan seperti itu ya. Nah, saat sudah mendapatkan itu dan kita menjaga terhadap apa yang kita jalankan tadi sesuai dengan ketentuan dari syariat saya bilang, itu langsung datang dengan sendirinya. Mereka mereferal tanpa kita membayar marketing, Mas. Masya Allah. Mereferal terhadap, karena apa? Rekan bisnis ini pasti punya sekufunya. Ya kan? Betul. Punya apa namanya? Punya teman relasinya, dan pasti dia sama dengan seperti itu. Circle-nya sama. Burung terbang dengan bener, burung berterbang sama sejenisnya, dan luar biasa, terutama terkait sama MHB yang sebentar lagi ada MHBHB katanya, Mas. Betul. MHBHB itu mempelajari saya untuk berani. Nggak minder bahwa perusahaan saya baru, bahwa seperti ini saya banyak kenal. Ternyata memang benar saat kita yakin terhadap apa yang kita potensi terhadap meluangkan potensi terhadap kita. Itu kita tuh sama aja sama mereka. Toh juga makannya masih nasi sama-sama, walaupun dia makan kadang steak, kita masih nasi, tapi sama. Dan itulah yang kadang-kadang orang-orang atau teman-teman di luar sana itu minder, oh kita masa kecil, kita merasa belum mampu, padahal kita sebenarnya mampu. Cuma kita nggak berani untuk lompat. Tidak ada maklumat lah ya, lagi maklumat yang benar terhadap kita lompat harus gimana sih, seperti itu ya kan. Kita boleh lompat, tapi kita harus tahu cara lompat yang benar. Nah, di MMC ini lengkap sekali. Allahu Akbar. Diperbaiki terhadap circle terkecil adalah keluarga. Masya Allah. Membesar ke bisnis. Bisnis membesar kepada lingkungan. Lingkungan kepada umat. Nah, kalau sudah ini bisa kita jaga yang nilai terkecil, jadi jangan berpikiran besar dulu kalau kecilmu belum selesai. Saat kecilmu ini selesai, insya Allah akan besarkan itu dengan sendirinya. Dan secara sunatullahnya seperti itu. Mas Rio sudah membuktikan bersama PT Zevana berkah lain, grow luar biasa. Alhamdulillah. Dari poin tadi sempat lihat rekening sama dengan sampai di posisi saya menjadi saksi. Wah, ini keren sekali ini. Masya Allah, Mas Rio, kalau mau teman-teman berkenan ya, kalau teman-teman di Kalimantan, Mas Rio ini di Kalimantan, teman-teman di Kalimantan monggo berkenan menerima ya, Mas. Siap, silakan. Harga MMC, ya, silakan kalau
kepada teman-teman di luar sana yang mau sharing, mau silaturahmi, silahkan konfirmasi dan lain sebagainya. Ayo sama-sama. Saya cuma pingin memberikan kebahagiaan yang saya miliki dulu. Saat ini saya mau memberi apa ya? Membagikan lah ya bahagia saya saat ini kepada teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin mau hijrah atau saat ini hijrah tapi belum mendapatkan sesuatu maklumat yang benar, bahkan makan terpuruk. Silahkan. Ya kan? Karena apa? Saya telah membuktikan dan saat ini saya bisa duduk di sini, salah satunya adalah berkat maklumat dari Gurunda yang ada di sini. Saya selalu hormat karena itu yang merubah 360 derajat hidup saya pribadi, keluarga, dan bahkan Masya Allah saya saat ini terkait sama pekerjaan, bahkan terkait sama apa ya, sama uang lah ya mungkin itu alhamdulillah lebih daripada cukup untuk bisa apa ya, insya Allah ini sebagai apa ya, iya sebagai sesuatu yang inilah sebenarnya yang saya apa ya, sesuatu yang harus kita bisa jadikan ini untuk dakwah. Sesuatu harus ini berguna bagi umat, sesuatu yang bernilai ibadah pastinya seperti itu. Karena tadi kembali lagi ini akan dipertanggungjawabkan. Masya Allah, saya itu pengen ngobrol lebih panjang karena ini perlu banyak yang dikulik ya. Tapi Masya Allah karena waktu juga Mas Rio ini harus terbang juga nih. Iya, saya harus balik. Harus terbang ke Balikpapan ya Mas ya. Siap. Masya Allah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada Amin, Bapak sekalian. Bagi Bapak sekalian yang mau hijrah, memang ada tantangan-tantangan hijrahnya. Namun Mas Rio sudah membuktikan hijrah itu insya Allah akan berbuah manis. Dan pasti itu, janjinya Allah pasti. Persyaratannya harus belajar gitu Mas. Iya pasti, kan nggak mungkin. Iya benar. Masya Allah kita tunggu Bapak sekalian bergabung bersama MMC Lunas Utang Miliaran. Insya Allah bisa menghubungi kami, bisa ngobrol-ngobrol. Insya Allah bisa ngobrol juga dengan Mas Rio. Siap. Mas Rio, akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata, kita baca istighfar 3 kali Mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you.